Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar ma ta'alat aswatun nasi bittakbir. Allahu akbar ma tafattahat abwabus samai fi hadhas sabahil kabir. Allahu akbar ma tanazzalat alaina rahmatul ilahil aliyil qadir. Allahu akbar ma taqarabat qulubul muslimina fi hadzal yawmil azim. Allahu akbar ma ta'awanatil juhud wa sadaqatil uhud wa ta'atafatil qulub. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil mu'minin wa farhatan lis sha'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal 'ahidun ittaqullaha wa'malu 'amalan salihan la'allakum tuflihun. Tazakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta segala apa yang ada. Karena Dia kita ada, tanpa Dia kita bukan siapa-siapa, dan bila bukan karena Dia maka kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Dengan rahmatnya kita sambut hari ini dengan kebahagiaan. Dengan rahmatnya kita sambut hari ini dengan keceriaan, sambil bersama-sama kita menggemakan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari kegembiraan. Hari ini adalah hari keceriaan bagi seluruh umat beriman, khususnya bagi orang yang telah memaksimalkan ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang beriman itu memiliki dua kebahagiaan, inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih. Berbahagia ketika berbuka dan berlebaran, serta berbahagia di saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bahagia kita hari ini, karena telah tiba pada hari kemenangan, hari lebaran kita bersama,
setelah sebulan penuh kita lalui dengan perjuangan, puasa di siang harinya dan salat tarawih di malam harinya. Namun kita berharap semoga kebahagiaan hari ini mengantarkan kita menemukan kebahagiaan kedua kalinya, yaitu bahagia di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sewajarnya pada hari ini kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbala salihah a'malina minal a'idina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari keberkahan. Hari ini adalah hari penuh karunia dan rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu Idul Fitri," bila hari raya Idul Fitri telah tiba, waqafatil malaikatu ala abwabit turuki, maka para malaikat berdiri di pinggir jalan sambil menyapa orang-orang beriman. Mereka mengatakan, "Uqdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khair." Para malaikat berkata, "Bersegeralah wahai kaum muslimin menuju Tuhanmu yang maha mulia, yang menganugerahkan sekian banyak kebaikan kepadamu. Pada apripurno menang sininna ummak selenge mangolo ripua kamina malaboe ia makamasewe lori sininna atana. Summa yusibu alaihil jazil." Kemudian Allah memberi pahala yang tak terhingga. "Laqad umirtum biqiyamil laili fakuntum." Wahai orang beriman, kalian telah diperintahkan untuk salat sunnah di malam hari Ramadan. Kalian telah lakukan. "Wa umirtum bisiyamin nahari fasumtum." Kalian telah diperintahkan berpuasa di siang hari Ramadan. Kalian telah lakukan. "Wa ata'tum rabbakum." Dan kalian pun telah tunduk dan patuh kepada Tuhanmu. "Faqbidu jawaizakum." Karena itu terimalah hadiahmu. "Fa idza sallau nada munadin." Dan apabila umat Islam telah menunaikan salat Idul Fitri, maka ada suara yang memanggil dan menyapa mereka sambil mengatakan, "Ala inna rabbakum qad ghafara lakum." Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. "Farji'u rasyidina ila rihalikum." Kembalilah ke rumahmu penuh dengan keberuntungan. "Fahuwa yaumul jaizah." Karena sesungguhnya hari ini merupakan hari penerimaan hadiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini memang hari kebahagiaan. Hari ini memang hari kegembiraan dan keceriaan. Namun ternyata di balik kegembiraan dan keceriaan hari ini tersimpan sebuah kesedihan yang mendalam. Mengapa? Idul Fitri memang telah tiba, tapi itu pertanda bahwa bulan suci Ramadan telah pergi. Ia meninggalkan kita semua dengan membawa berbagai macam kenangan yang telah kita lakukan di dalamnya. Ia pergi menghadap Allah, melaporkan dirinya terkait amal ibadah yang telah kita perbuat di dalamnya. Sebulan penuh telah kita lewati, suka dan duka dalam mengisi Ramadan yang penuh berkah. Tapi yakinilah, keberkahan Ramadan tidak diukur dan tidak terbatas pada bulan Ramadan saja. Namun keberkahan dan kemuliaannya dilihat dari sejauh mana kita memelihara nilai-nilai Ramadan setelah kepergiannya. Yang berarti bahwa berakhirnya Ramadan sebenarnya menjadi tanda peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih."
barang siapa yang keadaannya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang keadaannya hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang keadaannya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang terkutuk. Oleh karena itu hadirin, mari kita merenungi kembali sikap dan perbuatan kita terhadap bulan suci Ramadan. Apakah kesempatan yang diberikan Allah telah kita pergunakan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal ibadah, ataukah sebaliknya kesempatan tersebut kita sia-siakan tanpa ada makna di dalamnya? Sungguh bahagia orang yang mengisinya dengan kebaikan, dan sungguh merugi orang yang menyia-nyiakannya. Akan tetapi kita pun tidak boleh berputus asa dan berpangku tangan tanpa melakukan perbaikan, sebab rahmat dan kasih sayang Allah tetap terbuka selama-lamanya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kemarin mungkin kita sia-siakan, namun pastikan hari-hari mendatang jauh lebih baik dengan memaksimalkan diri untuk lebih dekat kepadanya. Ketahuilah, seburuk apapun kita di hari yang telah lalu, Allah senantiasa membuka pintu rahmat dan ampunannya bagi orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah hadirin, disinilah kita membutuhkan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ada ungkapan ulama yang mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah manusia rabbani, bukan sekedar manusia ramadani. Saya ulangi, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah manusia rabbani, bukan sekedar manusia ramadani. Manusia rabbani adalah orang yang beribadah dan menyembah Allah semata-mata karena Allah. Sedangkan manusia ramadhani adalah orang yang menyembah Allah dan beribadah kepadanya hanya gara-gara bulan suci Ramadan. Pastinya bahwa Tuhan yang disembah selama bulan suci Ramadan itu juga yang kita sembah di luar bulan suci Ramadan. Karenanya Ramadan memang telah pergi, namun Tuhannya Ramadan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, semoga setelah berlalunya bulan suci Ramadan, kita benar-benar menjadi manusia yang istiqamah untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, kemuliaan ibadah, keberkahan ibadah tidak dilihat pada saat pelaksanaannya, namun keberkahan ibadah dilihat setelah kita selesai melaksanakannya. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berbicara mengenai ibadah haji, Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya selain surga. Begitu mulianya ibadah haji. Namun ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ma birrul hajj? Wahai Rasulullah, apa tanda-tandanya haji mabrur? Ternyata jawaban Rasulullah mengisyaratkan bahwa tanda-tanda haji mabrur tidak dilihat pada saat pelaksanaannya,
Namun tanda-tanda haji mabrur dilihat setelah kita kembali menyelesaikan ibadah haji. Kata Nabi, tanda-tanda haji mabrur adalah ifsya'us salam. Engkau menjadi haji yang selalu menebarkan kedamaian kepada sesama. Wa tayyibul kalam, engkau menjadi haji yang baik tutur katanya, lembut bahasanya, membawa kebaikan kepada sesamanya. Wa it'amut ta'am, dan menjadi haji yang suka memberi makan dan selalu berbagi kebahagiaan dengan sesama. Maka itu berarti keberkahan dan kemuliaan ibadah tidak dilihat pada saat pelaksanaannya, namun keberkahan dan kemuliaan ibadah dilihat setelah kita melaksanakannya. Ibadah Ramadan telah selesai kita lakukan. Saatnya kita ingin memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa bulan suci Ramadan memang membawa keberkahan kepada kita semua. Jadilah manusia yang diberkahi dengan kehadiran Ramadan, dengan menjadi manusia yang insya Allah berusaha membawa kebaikan kepada sesamanya. Laisal idu liman labisal jadid, walakinnal ida liman kanat ta'atuhu tazid. Hari raya Idul Fitri tidak diukur dengan adanya pakaian baru, namun Idul Fitri diukur dengan adanya ketaatan yang semakin bertambah dan semakin baru. Semoga dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, iman dan ketakwaan kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita beribadah selama bulan suci Ramadan. Tidak ada yang kita cari kecuali ingin mendapatkan rahmat dan ridanya Allah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Tidak ada yang kita cari selama bulan suci Ramadan kecuali ingin mendapatkan redanya Allah. Dan untuk mendapatkan redanya Allah, kita mesti mendapatkan reda kedua orang tua. Sungguh bahagia orang yang masih memiliki orang tua hari ini. Saya ulangi, sungguh bahagia orang yang masih memiliki orang tua hari ini, sebab masih ada kesempatan untuk menatap wajah indah kedua orang tua kita. Masih ada kesempatan untuk menyaksikan senyum manis kedua orang tua kita. Setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri hari ini, datanglah menghadap kepada kedua orang tua kita, minta redanya, minta restunya, agar ridha orang tua kita memudahkan kita mendapatkan redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang sudah tidak memiliki orang tua, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan orang tua kita, kiranya mereka semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sebuah ungkapan mengatakan, seorang ibu mampu memelihara 10 orang anaknya, namun terkadang 10 orang anak tidak mampu memelihara seorang ibunya. Saya ulangi, seorang ibu mampu memelihara 10 orang anaknya, namun terkadang 10 orang anak tidak mampu memelihara seorang ibunya. Ingat ibu kita, biar bagaimana sibuknya, biar bagaimana banyak pekerjaannya, namun bila sakit anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya hanya untuk merawat anaknya. Namun terkadang ada seorang anak sakit ibunya, sakit ayahnya, tidak pernah ia menjenguk orang tuanya hanya dengan alasan banyak pekerjaannya. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Saatnya kita kembali dan mengingat kedua orang tua kita
bahwasanya kehadiran kita hari ini, di saat kita tiba pada titik kesuksesan hari ini, semua itu tidak terlepas dari dukungan dan doa kedua orang tua kita. Semoga kita semua menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari raya Idul Fitri juga merupakan hari raya untuk saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Pastinya dalam kehidupan bermasyarakat ada saja sikap dan perkataan kita yang pernah menyakiti dan melukai hati sesama. Karena itu hari ini adalah saatnya kita membuka diri untuk meminta maaf. Saatnya kita membuka hati untuk memberi maaf, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Hilangkan segala perasaan benci dan dendam di antara sesama. Tiada gunanya pertengkaran dipelihara, tiada gunanya benci dan dendam dipertahankan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tidak ada kehinaan bagi orang yang pertama kali mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan saudaranya seraya meminta maaf kepadanya. Hilangkan segala keegoisan kita. Jangan menunggu orang lain datang meminta maaf, namun buktikanlah pemberian maaf dengan memulai meminta maaf. Ibda' binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Memang mulia meminta maaf, namun jauh lebih mulia memberi maaf. Memang mulia meminta maaf dikala kita bersalah, akan tetapi jauh lebih mulia memberi maaf sekalipun yang bersalah belum datang minta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatum min makarimil akhlaqi indallah." Ada 3 macam budi pekerti yang mendapat nilai paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anta'fua amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang pernah menganiaya dirimu. Wa tu'ti man haramak. Engkau memberi kebaikan kepada orang yang telah memutuskan pemberian kepadamu. Wa tasilu man qata'ak. Dan engkau bersilaturahim kepada orang yang telah memutuskan hubungan denganmu. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, jadilah manusia yang selalu membuka diri untuk menebar kedamaian di antara sesama, dengan menjadi manusia yang saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Semoga keberkahan Ramadan yang baru saja selesai kita laksanakan mengantarkan kita menjadi manusia yang benar-benar bersih dari segala macam dosa dan pelanggaran, disertai dengan maaf dari sesama, dan pada akhirnya kita terlahir sebagai manusia yang suci, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri, juga merupakan hari raya kebersamaan. Jagalah kebersamaan, jagalah keharmonisan di antara kita. Pastinya bahwa setiap masyarakat tentu ada perbedaannya, namun di setiap perbedaan tetap ada persamaannya. Tidak perlu memperuncing perbedaan, namun kita perlu mengedepankan persamaan. Memperuncing perbedaan hanya akan berujung perpecahan. Akan tetapi mengedepankan persamaan akan menciptakan keharmonisan dan persatuan. Sementara ada ungkapan mengatakan al-barakatu ma'al jamaah, keberkahan berada dalam kebersamaan. Semoga hari ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Pastinya bahwa tidak salah hidup sendiri,
namun jauh lebih indah dan jauh lebih baik hidup bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi semangat kepada kita semua untuk selalu menjaga kebersamaan. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, hari raya Idul Fitri juga merupakan hari raya untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Doakan keselamatan diri kita, doakan keselamatan orang tua kita, doakan keselamatan anak-anak kita, doakan keselamatan masyarakat kita, dan yang tak kalah penting, doakan kebaikan pemerintah dan pemimpin kita. Seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, beliau pernah berkata, "Lau anni a'lamu anna li da'watan mustajabah lasarraftuha lis-sultan." Sekiranya saya mengetahui bahwa saya memiliki satu doa yang dijamin oleh Allah akan dikabulkan, maka saya akan gunakan kesempatan itu mendoakan kebaikan para pemimpin. Beliau pun ditanya oleh salah seorang muridnya dengan mengatakan, "Ya Imam, mengapa pemimpin yang ingin kamu doakan? Mengapa pemerintah yang ingin kamu doakan? Mengapa engkau tidak menggunakan kesempatan itu untuk mendoakan dirimu sendiri?" Ternyata beliau menjawab dengan mengatakan, "Bila saya hanya mendoakan diriku, maka yang akan merasakan kebaikannya hanya saya sendiri. Namun bila saya mendoakan kebaikan pemimpin, bila saya mendoakan kebaikan pemerintah, maka yang akan merasakan kebaikannya adalah seluruh masyarakat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dengan menghadapkan wajah dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berdoa kepadanya. Semoga Ramadan yang baru saja selesai kita beribadah di dalamnya, semoga Ramadan yang baru saja selesai kita beribadah di dalamnya bukan Ramadan terakhir bagi kita semua. Semoga Ramadan kali ini mengantarkan kita untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Semoga hari ini menjadi saksi nyata akan harapan dan komitmen kita untuk terus memperbaiki diri, sehingga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selama 11 bulan mendatang kita menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar siap menyambut kedatangan Ramadan tahun berikutnya. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan, hiasilah kami dengan kelembutan hati, muliakanlah kami dengan ketakwaan, serta perindahlah kami dengan kesehatan yang baik. Berkat rahmat-Mu, wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy,
ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان من حضأت له رقاب الجبابرة والكبرى وانتقم من الظالمين بعدله للمظلومين من عباده الضعفاء سبحان من تنزه عن الفحشاء سبحان من أحاط علمه بجميع الأشياء سبحان من يغير ولا يتغير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يحقق رجاء من أمله ويجيب دعاء من ابتهل إليه وأمله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وصلوا على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا ووفق حكامنا وزعماءنا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدنا وإياهم إلى سبيل الرشاد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وعافية وحياة سعيدة اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.